Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asri Borusiagian, NIM 203061130, kelas peternakan A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biokimia dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Di mana tugas yang pertama yaitu sebutkan 6 hal yang dipelajari dalam biokimia dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jawabnya yang pertama yaitu struktur kimia dan bentuk 3 dimensi molekul biologi. Yang kedua yaitu interaksi antar biomolekul. Yang ketiga yaitu sintetis dan degradasi biomolekul dalam sel. Yang keempat yaitu perolehan dan pemanfaatan energi oleh sel. Yang kelima yaitu mekanisme pengorganisasian biomolekul dan pengorganisasian aktivitasnya. Yang keenam yaitu penyimpanan, pemindahan, dan ekspresi informasi genetika. Contoh biokimia dalam kehidupan sehari-hari yaitu fotosintesis, respirasi, fermentasi, rekayasa genetika, osmosis, dan hormon tumbuhan. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan katabolisme dan anabolisme? Jelaskan dan memberikan contoh dalam proses metabolisme. Jawab, katabolisme yaitu pemecahan enzimatik dari bahan-bahan bermolekul besar atau bahan makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein itu menjadi senyawa bermolekul kecil atau sederhana seperti glukosa, laktat, asetat, asam urat, amoniak, CO2, dan urea sehingga terbebaskan oleh energi. Contoh katabolisme ini yaitu pemecahan glukosa dan oksigen menjadi karbon dioksida dan air pada respirasi sel. Selanjutnya yaitu anabolisme, sintetis enzimatik senyawa atau molekul besar dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana, pada umumnya itu diperlukan energi. Contoh anabolisme yaitu pembentukan disakarida dan air dari gula-gula sederhana. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu nomor 8, jelaskan 4 proses utama yang terjadi pada beta oksidasi. Proses yang terjadi pada beta oksidasi yaitu yang pertama dehidrogenase atau oksidasi yang pertama, yaitu enzim yang mengkatalis dehidrogenase disebut dehidrogenase, berperan pada pembentukan rantai ganda antara atom C2 sampai C3. Yang kedua, proses hidratasi. Ini mengkatalis hidrasi transenoil koenzim A menghasilkan produk akhir yaitu 3L hidroksil koenzim A. Yang ketiga yaitu proses dehidrogenase yang kedua, yaitu produk akhirnya 3L hidroksil koenzim A diubah menjadi beta ketoasil koenzim A. Proses terempat yaitu tiolisis, yaitu beta ketotiolase koenzim A. Produk akhirnya yaitu asetil koenzim A. Selanjutnya nomor 9, jelaskan 4 proses yang terjadi sebagai bentuk biosintetis lipid di dalam tubuh. Yang pertama yaitu biosintetis lipid atau pembentukan lipid ini anabolisme. Yang bisa dibentuk pertama yaitu biosintetis asam lemak, yang kedua biosintetis triasil gliserol, yang ketiga biosintetis fosfolipid, yang keempat biosintetis kolesterol dan steroid. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema terjadinya proses keseimbangan energi. Yang pertama yaitu asupan energi. Asupan energi ini ada keluaran energi. Lalu di dalam asupan energi ini ada energi makanan. Energi makanan. Ada nutrien pol. Nutrien pol ini dia ada yang bekerja secara internal dan kerja eksternal. Keluaran energi ini kerja internal ini menghasilkan energi panas.
Sedangkan Nutrion Pol ini dia menghasilkan cadangan energi. Ini merupakan skema keseimbangan energi. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 10. Jelaskan perbedaan yang terjadi pada proses oksidasi alfa, oksidasi mega, oksidasi badan keton. Perbedaan dari ketiganya yaitu oksidasi alfa ini berlangsung pada asam lemak dengan rantai cabang atau asam filtanat, yaitu sangat panjang. Contohnya atau otak dan saraf. Sedangkan oksidasi mega ini berlangsung dia pada asam lemak, tapi rantainya ini cabang yang mengandung banyak atom C. Sedangkan oksidasi badan keton ini dibentuk pada keadaan sel kekurangan karbohidrat, puasa, dan diabetes. Oke, baiklah, itu video ujian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu nomor 5, jelaskan 3 cara menghitung total penggunaan energi atau TTE di dalam tubuh dan sebutkan masing-masing faktor yang mempengaruhi nilai TTE. Faktor yang pertama yaitu laju metabolik dasar atau BMR, yang kedua yaitu diet induction thermogenesis atau DIT, dan yang ketiga yaitu activities energy cost. Cara menghitung TE yaitu T untuk laki-laki, TEE untuk laki-laki 10 sampai 18 bulan. Yang pertama TEE 88,5 61 dikali umur ditambah PA dikali 26,7 dikali berat badan ditambah 903 dikali tinggi badan dan ditambah 25 kilo kalori.